Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi. Tersangka korupsi. Kasus korupsi yang Dugaan korupsi. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Akhir November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Edi tidak sendiri, KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk staf khusus Edi Prabowo. Penuntut umum di Kejaksaan Tinggi. Tersangka berinisial Y dan N hanya bisa tertunduk malu saat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Harbolnas masih jauh, Lebaran dan Hari Raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin korting sini, korting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral korting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta korting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang, mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Kalau kita lagi belanja, diskon 30% itu kan lumayan bisa bikin hilaf kan? Kortingan hukuman untuk Joko Chandra kali ini dengan alasan karena Joko sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya pengalihan utang atau sesi Bank Bali di tahun 2009. Alasan lain, Joko juga sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Duh gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum, kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya, mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? My baby, my Valentine. Can I hit the make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya, terlebih di Indonesia. Korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak mau mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan di
disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kejujuran merupakan akar dari nilai-nilai anti korupsi lainnya. Dimulai dari kejujuran, individu akan penuh dengan tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, dan keadilan. Sebagai generasi penerus bangsa, sikap jujur harus tertanam dalam diri kita sejak dini. Mari kita simak ilustrasi sederhananya. Seorang anak diminta oleh ibunya untuk membeli sebungkus garam. Ia menerima Rp5.000 dari sang ibu. Harga garam tersebut senilai Rp3.000. Ia menerima uang kembalian sebesar Rp2.000 dan membeli permen dengan uang Rp2.000 itu. Ketika ibunya menanyakan berapa harga sebungkus garam yang dibelinya, anak tersebut berbohong dan mengatakan bahwa harga sebungkus garam itu senilai Rp5.000. Beranjak dewasa, si anak diam-diam menggunakan uang kas kelasnya untuk berfoya-foya. Dan ketika ia sudah bekerja di suatu perusahaan, ia melakukan tindakan korupsi menggunakan uang perusahaan. Inilah pentingnya menanamkan sikap jujur sejak dini. Lalu, bagaimana dengan korupsi waktu? Seorang pekerja keras pasti memiliki rasa tanggung jawab yang didasari oleh niat yang jujur dan akan menghasilkan kedisiplinan. Ilustrasi disiplin adalah tepat waktu. Jika kamu suka mengulur waktu dan terlambat dalam mengerjakan tugas, mungkin hanya dirimu yang rugi. Tetapi, coba bayangkan jika sikap tidak disiplin itu terjadi ketika kamu terlambat menyelesaikan tugas penting yang berdampak kepada perusahaan di mana kamu bekerja. Bukan hanya dirimu sendiri yang rugi, tetapi seluruh karyawan perusahaan tersebut pun juga rugi. Hal-hal kecil bisa berdampak kepada hal-hal besar. Kebiasaan-kebiasaan kecil bisa menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri sendiri. Mari kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan di dalam diri kita untuk menjadi dampak yang baik bagi masa depan negara kita. Berani korupsi, berani sembunyi. My only one, 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘할게요. 이렇게 같이 있어준다면